Minggu untuk kita semua dan selamat datang di gereja Anglikan. Untuk yang baru pertama kali hadir pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Minggu lalu kita telah membahas bagian pertama dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita belajar dari Habel, kita belajar dia memiliki iman, memberikan yang terbaik. Dan yang kedua, Henokh bergaul dengan Tuhan, dan Nuh hidup di dalam firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar dari Bapak kita semua, yaitu Bapak Abraham. Tahu lagunya kan? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, dan saudara dan saya anaknya. Bapak Abraham, bapak semua orang beriman. Udah ya. Nah, umur berapa tahun Abraham dipanggil oleh Tuhan? Abraham dipanggil oleh Tuhan umur 75 tahun. Jenderal pangkat kita kemarin pensiun umur 57-56 tahun. Jenderal Andika. Secara fisik masih gagah. Secara pengalaman, saya percaya pengalamannya sudah makin banyak. Tapi karena alasan di tentara harus benar-benar fit, maka umur segitu sudah pensiun. Tapi kalau kita lihat paus dan lain sebagainya, bahkan Presiden Amerika yang sekarang dilantik menjadi presiden umur 78 tahun. Jadi ketika Tuhan memanggil, tidak ada yang terlalu muda, tidak ada yang terlalu tua. Ya, jadi ada yang sudah 75 tahun? Belum ya? Berarti kita semua masih muda ya. Katakan di kiri kanannya, masih muda. Tuhan masih sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jadi Tuhan memanggil Abraham pada saat dia berumur 75 tahun. Kita tahu setelah Nuh penduduk dunia, penduduk bumi masih nakal. Mereka mendirikan Menara Babel dan dicerai-beraikan. Kemudian janji keselamatan itu, jalan keselamatan Tuhan buat melalui Abraham. Di ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Orang yang beriman pasti taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ada yang pernah berangkat ke tempat yang tidak dia ketahui? Kita berangkat ke suatu tempat yang kita belum pernah ke sana. Ada yang pernah? Kira-kira gimana? Gelisah ya? Saya tamat SMP, saya dulu SMP di Tigalingga. Tigalingga itu 5 jam dari Medan. Setelah SMP saya dikirim ke Bandung. Dititip dulu dengan bus Karona, dititip ke supirnya gitu. Jadi dulu belum ada handphone. Nah, busnya rusak lagi di jalan kan, main dorong-dorong, main drama. Yang paling membuat saya takut ketika supir yang saya dititipkan itu menitipkan saya ke supir lain di Jakarta. Kenapa? Karena hanya saya satu-satunya penumpang ke Bandung. Udah Jakarta nggak tahu, Bandung juga nggak tahu kan. Jadi dititip sepanjang jalan itu saya nggak bisa tenang. Ini ke Bandung atau kemana gitu kan? Karena di Jawa itu banyak kota. Ini kalau salah udahlah, saya berakhir entah di mana lah itu. Saya khawatir, saya nggak tahu. Dan mungkin kalau kita disuruh seperti ini, kita lebih pengen yang kita ketahui tempatnya. Kenapa? Kalau kita ketahui nggak perlu iman. Iya kan? Nggak perlu iman, udah tahu kok gitu. Tapi Abraham dia pergi ke tempat yang tidak ia ketahui. Dan dia harus meninggalkan apa yang sudah familiar, apa yang sudah ia ketahui. Dia meninggalkan budayanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapaknya, keluarganya, ke tempat yang tidak ia ketahui. Dan dia taat melakukannya. Di Kejadian 12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, belum diganti namanya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hanya itu aja, gak ada detailnya. Lebih luar biasanya lagi, ketika dia sampai ke tempat itu, terjadilah kelaparan. Next.
Ini janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan janjikan berkat, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Udah tempat nggak diketahui, waktu sampai di sana terjadi kelaparan dan dikatakan di ayat 10 mereka harus pergi ke Mesir. Nah, kalau kita dalam situasi seperti ini, apakah kita masih beriman bahwa Tuhan akan mau menggenapi janjinya, membuat menjadi bangsa yang besar? Abraham pada waktu itu pasti clueless, nggak tahu, ini kok semakin tidak jelas. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, next. Wah, ini tidak nampak. Saya bacakan untuk kita semua. Ini dari Matius 5 ayat 6, versinya Good News Bible. Dikatakan, happy are those whose greatest desire, berbahagialah mereka yang keinginan terbesarnya is to do what God require, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. God will satisfy them fully. Tuhan akan memuaskan mereka. Dan kita tahu bahwa Abraham orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dia harus melewati perjalanan iman yang penuh dengan tantangan. Pertanyaannya, jika kita diminta Tuhan meninggalkan yang sudah familiar, menuju ke tempat yang belum jelas, maukah kita melakukannya? Minggu lalu kita diingatkan untuk apa? Memberikan yang terbaik. Silahkan duduk, jangan ada berpahala yang di belakang. Di depan juga masih ada kosong. Oke. Nah, minggu lalu kita diingatkan untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin sebagian dari kita, wah, ini area yang baru bagi kita. Bagaimana memberikan yang terbaik? Saya dulu juga mengalami, setelah saya di Bandung, saya akhirnya hidup terbatas ya, bulanan. Hidup terbatas bulanan. Dan waktu itu saya belajar taat. Dengan bulanan yang saya punya itu memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kalau secara hitung-hitung aja saya beratnya kenapa? Karena dulu nasi padang, nasi kapau itu hanya 2.500, 3.000 per bungkus. Jadi kalau saya kasih perpuluhan saya itu udah 10 kali makan. Bagi anak kos itu makan itu hal yang luxury ya, mewah dulu gitu. Saya hanya 2 kali makan waktu itu. Pagi dan siang itu merangkap ya kan. Yang penting kan nasi menggunung gitu kan. Dulu nggak perlu kualitas, yang penting kuantitasnya gitu. Yang penting ada kuah. Pokoknya favorit itu nasi padang karena bisa bergunung-gunung. Nah, tapi saya belajar untuk dari saya SMA, saya belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kemarin kita ditantang, bagaimana jika Tuhan menantang kita melakukan yang tidak familiar. Dan minggu depannya, hari Sabtu, kita akan membuka Sabtu ceria baru di daerah yang baru. Ini juga hal yang baru. Bagaimana kita mau melakukannya? Apakah kita hanya bertahan melakukan apa yang familiar? Kalau Abraham tidak melakukan ini, maka mungkin Tuhan akan pilih yang lain. Mungkin bukan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Pelajaran pertama, next. Iman meninggalkan apa yang tampaknya familiar, apa yang sudah diketahuinya. Dari Abraham kita belajar ini yang pertama. Yang kedua, next. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham dipanggil Tuhan umur 75 tahun dan 25 tahun setelah itu baru Ishak lahir. Masalahnya bukan hanya tua, Sarah waktu itu sudah tidak bisa lagi memenuhi syarat untuk mengandung. Ya, syarat untuk mengandung dia sudah nggak punya lagi. Makanya waktu Tuhan menampakkan diri dan mengatakan tahun depan kau akan melahirkan anak, Sarah ngapain? Sarah tertawa. Dia merasa geli. Kenapa? Wah, nggak mungkin lah kayak kami ini.
Tidak mungkin. Tetapi berbeda dengan Abraham, waktu Tuhan datang, dia datang sujud berlutut, ya. Tuhan menampakkan diri, dia berlutut kepada Tuhan. Dan sekalipun tampaknya tidak mungkin, bagi mereka Tuhan setia untuk menggenapi janjinya. Itu makanya di kitab Roma dikatakan next. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Next. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Waktu dia percaya, Tuhan katakan ini yang benar. Dan pada waktunya akhirnya Ishak datang. Saudara tahu bagaimana sulitnya menjadi Abraham? Abraham itu apa artinya? Bapa banyak bangsa. Setiap kali dia berkenalan sama orang, siapa namamu? Abraham. Apa artinya? Bapa banyak bangsa. Berapa namamu? Enggak ada. Setiap kali dia berkenalan, berapa namamu? Enggak ada. Berapa lama dia harus menanggung itu? Tapi Abraham nggak bilang, kan Tuhan gantilah Abraham, ini nama terlalu berat Tuhan. Berapa kali dia harus mendudukkan kepala mungkin ya? Namanya Abraham, berapa anaknya gitu? Nggak ada. Tapi terhadap janji Allah, Abraham dikatakan tidak ragu. Dan setelah 25 tahun dia melahirkan, Sarah melahirkan anak, dan anak itu diberi nama siapa? Ishak. Ishak artinya apa? Ishak artinya tertawa. Karena Tuhan pengen saudara dan saya tertawa. Tidak mungkin, tapi Tuhan pengen saudara dan saya tertawa. Jadi waktu Sarah tertawa, wah, Tuhan gak marah ya. Kau lihat nanti pasti tertawa. Dan akhirnya mereka tertawa. Amin. Nah, pelajaran kedua, next. Iman mempercayai apa yang tampaknya tidak mungkin. Jika hari ini kita melihat bahwa Tuhan janjikan bahwa sesungguhnya masa depan itu ada, tapi sekeliling kita melihat wah sepertinya tidak mungkin. Jika kita bermimpi, wah nanti kami menjadi gereja paroki, tapi sepertinya tidak mendukung, apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah sanggup? Atau kita mengkotakkan Tuhan, oh, harus dengan caraku ini loh, biar jadi gitu. Kita tarik Tuhan dengan cara kita. Kalau Abraham tadinya percaya dengan kemampuannya, sekali mereka coba ya dengan Hagar kan, wah Sarah bilang ya udah sama Hagar aja, mungkin itu menurut Tuhan. Akhirnya salah. Tuhan tetap berdaulat dan menggenapi janjinya. Iman mempercayai apa yang tampaknya tidak mungkin. Yang berikutnya, next. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ada masa ketika imannya Ishak diuji, dites, ya kan? Ditesnya bukan main-main. Anak yang dijanjikan, anak yang dinantikan, janji yang sudah lama dinanti, 25 tahun Tuhan minta untuk dipersembahkan. Wah, kalau kira-kira kita jadi Abraham, sulit gak ini? Sulit ya. Kita mau gak menyerahkan Ishak kita? Minggu lalu, hari Kamis, saya ikut retreat, vocational retreat. Retreat itu di Gereja Anglikan kita pelayan itu ada yang namanya pelayan yang diordinasi kan. Jadi ada beberapa orang yang ikut kita retreat melalui online. Salah satu peserta dari Singapura memberikan kesaksian.
Jadi waktu dia sekolah di Singapura itu dia adalah siswa paling top salah satunya di kelas. Tapi setelah dia terlibat pelayanan, ini singkat aja ya, dia merasa terpanggil untuk membantu pelayanan. Nah waktu dia SMA, dia sekolah di sekolah Anglikan juga, dia terpanggil untuk membantu pelayanan. Jadi bagi dia kalau hanya membantu sih nggak ada masalah. Yang penting saya tetap menjadi siswa yang top di sekolah. Akhirnya dia menjadi mahasiswa. Dan selesai mahasiswa bekerja, tapi panggilan itu tetap ada. Nah, ketika dipanggil untuk melayani Tuhan, akhirnya dengan berat hati dia harus bergumul, dan dia katakan berat menyerahkan Ishak saya. Kenapa? Karena dia, ya kalau tadinya nilai pas-pasan kayak saya dulu nilai pas-pasan, ya mungkin lebih gampang gitu, nggak banyak pertimbangan. Ini siswa top di kelas gitu loh, berprestasi di Singapura lagi gitu kan. Mungkin di negara mana pun dia kirim lamaran bisa diterima. Nah, bagi dia ini berat, ini Ishak dia, dan dia katakan berat mempersembahkan Ishak itu. Tapi satu hal, ketika saya mempersembahkan, ada yang mati dalam diri saya, ada yang hidup juga di sana. Yang hidup tentunya keinginan untuk melayani Tuhan. Singkat cerita, dia akhirnya menjadi pelayan di salah satu gereja Anglikan yang salah satu terbesar di Singapura, ya, Church of Our Savior. Nah, dia menjadi staf pendeta di Singapura itu bisa dua, ada yang diordinasi seperti saya, ada yang tidak. Tetap pastor juga namanya. Kalau yang tidak diordinasi itu menjadi staf gereja, mereka tidak perlu mengatakan sumpah ketaatan kanonik kepada bishop. Ya, tidak perlu sumpah kanonik, dia bisa melayani di gereja itu selamanya. Dan kemarin dia ditantang untuk ikut ordinasi. Nah, kalau ikut ordinasi harus sumpah kepada bishop, setia kepada bishop, dan apapun yang ditugaskan oleh bishop harus mau. Artinya kalau bishop setelah dia diordinasi pindahkan ke gereja lain, dia harus tinggalkan juga pelayanannya yang sudah berbuah, yang bertahun-tahun di sana. Dan bagi dia ini juga Ishak yang lain yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dia katakan ini tidak mudah. Nah, seperti kami ini kalau sudah diordinasi bisa, kalau bishop pindahkan bisa kemana-mana. Karena gereja ini, makanya kita tulis di warta itu adalah bishop siapa itu, nama bishop, karena semua gereja Anglikan itu di bawah bishop, gerejanya bishop itu. Nah, akhirnya dia bilang, saya bergumul menyerahkan Ishak saya, sampai saya akhirnya ikut ordinasi ini. Kalau kita diminta untuk menyerahkan Ishak, apa yang berharga dalam hidup kita? Kira-kira apakah kita melewati ujian itu? Dan dikatakan tadi, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Abraham, Bapak saudara dan saya melihat jauh bahwa kehidupan di dunia ini, ziarah kita di dunia ini hanya sementara, dan apa yang kelihatan ini juga hanya sementara. Dan dia percaya ada kehidupan setelah kematian. Dan apa yang kita lihat hari ini, mungkin Ishak-Ishak kita yang penting, yang kita berpikir, wah ini tak tergantikan. Jika Tuhan tes, kira-kira maukah kita mempersembahkan Ishak kita? Nah, dalam perjalanan imannya, baik Abraham dan Sarah tidak sempurna, ya. Ketika mereka kelaparan, mengalami kelaparan mereka ke Mesir, apa yang terjadi? Abraham berkata kepada Sarah, Sarah, kamu terlalu cantik dengan usia seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya, ya jangan bilang kamu istriku, karena nanti saya bisa dibunuh. Dan juga waktu mereka menunggu Ishak, apa yang terjadi? Wah, kayaknya nggak sabar. Udah dengan Hagar aja. Mereka pun imannya tidak sempurna. Tapi dalam kitab Ibrani ini seolah-olah itu tidak nampak. Yang nampak itu adalah kesempurnaan iman Abraham dan Ishak. Mengapa ini terjadi? Karena di 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi waktu saudara ke surga jangan harapkan mana
list dosaku Tuhan. Tuhan tidak menyimpan. Ya, mungkin yang kiri dan kanan bisa menyimpan. Oh, canda. Oke. Yang kiri dan kanan juga tidak menyimpan ya. Tapi di surga tidak disimpan. Makanya di kitab Ibrani tidak disimpan apa kesalahan lo, apa kesalahan, nggak ada. Yang ada kesempurnaan iman mereka. Walaupun mereka berjalan dalam iman yang tidak sempurna. Yang pertama hari ini kita belajar iman Abraham meninggalkan apa yang familiar, apa yang sudah dia kenal, apa yang menjadi kebiasaannya. Yang kedua, iman Abraham mempercayai apa yang sepertinya mustahil. Ya, apa yang sepertinya mustahil. Dan kita berdoa untuk gedung kita yang baru. Amin. Amin. Kita berdoa untuk 2 ruko. Ini itu sudah nggak muat kan? Minimal ada 2 ruko. Yang beriman katakan amin. Amin. Wah. Yang beriman anak-anak Bapak Abraham katakan amin. 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 Yang ketiga, iman menyerahkan apa yang tampaknya tidak tergantikan. Saya mau tanya, mana yang lebih saudara pilih? Berjalan ke tempat yang jelas tapi salah, berjalan mengikut Tuhan tapi belum jelas. Mana yang dipilih? Berjalan ke tempat yang salah tapi jelas, atau seperti Abraham mengikuti panggilan Tuhan, berjalan ke tempat yang dia tidak ketahui. Kalau di Frozen dikatakan Frozen film itu, into the unknown, kepada yang tidak diketahui. Mana yang dipilih? Jelas tapi salah, atau mengikut Tuhan tapi gak jelas, gak kelihatan? Mengikut Tuhan ya. Kalau jawabannya itu, maka kita perlu hidup di dalam iman. Dan sebagai anak-anak Bapak Abraham, kita mencontoh Bapak kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.